Halo, Bapak Ibu guru. Seperti kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, khususnya pada jenjang SMA, di kelas 10 akan dilakukan pemilihan mata pelajaran pilihan. Nah, untuk melakukan mata pelajaran pilihan ini, ada pedoman yang bisa digunakan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia nomor 345 tahun 2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, kaitannya dengan peminatan adalah agar pembagian mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan kelas 12 di SMA betul-betul maksimal. Artinya teman-teman bisa menggunakan salin keputusan ini untuk menjadi pedoman bagaimana mengarahkan anak dalam menentukan mata pelajaran pilihan di sekolah. Dengan demikian, uh, anak-anak betul-betul terarah dan searah dengan uh, pemilihan mata pelajaran pendukung yang terkait dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi negeri nantinya. Nah, seperti apa mata pelajaran pendukungnya? Mari kita lihat di dalam salinan keputusan ini. Nah, ini dia. Ini lampirannya, daftar mata pelajaran pendukung program studi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, di dalam asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran, atau di dalam tes peminatan yang dilakukan oleh sekolah atau apalah jenis tesnya. Kemudian anak kita mengatakan saya mau kuliah yang terkait dengan humaniora. Nah, humaniora seperti apa prodi-prodinya nanti Bapak Ibu guru cari tahu. Nah, jika terkait dengan program studi humaniora, maka mata pelajaran yang mendukung itu di uh, SMA kelas 11 nanti dan 12 itu antara lain ada seni, ada sejarah, ada yang terkait linguistik yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, atau filsafat dan sosiologi. Nah, atau eh, anak-anak kita mau kuliah yang terkait dengan ilmu sosial. Maka jika misalnya anak kita mau mengambil program studi ekonomi, maka mata pelajaran pilihannya itu akan jatuh ke ekonomi atau matematika. Atau ada anak-anak kita yang mau kuliah psikologi, maka mata pelajaran pilihannya itu adalah sosiologi atau matematika. Demikian halnya jika anak-anak kita akan memilih program studi misalnya terkait dalam rumpun ilmu alam, ya, maka dia akan kuliah misalnya ilmu atau sains kebumian, maka mata pelajaran pilihannya bisa fisika atau matematika tingkat lanjut. Atau dia mau kuliah astronomi, nah, maka mata pelajaran pilihannya adalah fisika atau matematika tingkat lanjut. Nah, mengapa di sini ada misalnya astronomi, fisika, atau matematika tingkat lanjut? Nah, disinilah peran dari kurikulum atau peran dari rekan-rekan guru di sekolah untuk memetakan dengan baik tentang pemilihan mata pelajaran pilihan ini di kelas 11 dan uh, nanti lanjut ke kelas 12. Nah, selanjutnya kita perlu memperhatikan atau menuntun anak-anak kita di sekolah lewat pemilihan minat bakat, terutama di kelas 10 ya. Sebenarnya ini dianjurkan selesai di awal tahun pembelajaran. Tapi nanti saya bukakan panduannya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Oke, kita lanjut ke uh, panduan ini. Misalnya anak-anak kita mau memilih jurusan program studi komputer di perguruan tinggi negeri nanti, ya. Maka mata pelajaran pilihannya adalah matematika tingkat lanjut. Kemudian ingin kuliah arsitektur. Mata pelajaran pilihannya itu wajib matematika atau fisika. Jadi ada pilihan. Jadi atau ini nanti kita kondisikan dengan keberadaan guru di sekolah. Jika kita melihat bahwa eh, ada rekan kita yang sudah bersertifikasi, ternyata jam pelajaran fisikanya masih kurang, maka kita arahkan anak-anak untuk mengambil mapel pilihan fisika ini yang akan mau kuliah arsitektur. Kemudian nanti kita satu kelaskan yang kita jadikan satu kelas siswa yang memilih
misalnya mau kuliah program studi arsitektur, kita pilihkan satu kelas yaitu yang memilih fisika. Nah, nanti kita satukan dengan anak-anak yang mau kuliah astronomi, fisika, biofisika, ilmu kebumian. Nah, itu teknisnya. Jadi semua yang satu satu rumpun atau satu rumpun satu pemilihan itu walaupun berbeda nanti program studinya itu kita satukan satu kelas sehingga nanti bisa kita katakan oh ada paket satu kelas misalnya 11.1 itu akan diisi oleh anak-anak yang akan kuliah komputer, logika, matematika, sains. Di sana itu mereka memilih mapel pilihan matematika tingkat lanjut, biologi, fisika, bahasa mungkin bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, terkait pedomannya sebenarnya sudah diatur juga oleh pemerintah yaitu dalam panduan pemilihan mata pelajaran pilihan. Nah, di sini ada panduannya. Nah, di naskah ini ada panduannya. Sangat jelas dikatakan di situ seperti apa panduannya. Ya, seperti apa panduannya di sini ada. Di sini ada persiapan pemilihan mata pelajaran. Di sini katakan bahwa langkah-langkah persiapan dapat dilakukan sebagai berikut. Membangun pemahaman yang utuh antara pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan terkait penyelenggaraan pemilihan mata pelajaran pilihan. Jadi memang uh, ini perlu kita semacam sosialisasi. Jadi tidak serta-merta ya. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Di sini dikatakan melakukan refleksi untuk memahami kesiapan satuan pendidikan. Kesiapan satuan pendidikan meliputi satu, identifikasi jumlah guru mata pelajaran pilihan yang terjadi. Pemilihan mata pelajaran pilihan itu terkait langsung dengan ketersediaan guru di sekolah. Jadi kita petakan dulu berapa ketersediaan guru kita, terutama yang bersertifikat pendidik ya. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya pemilihan ini akan tetap terkait dengan sertifikasi guru. Jadi kita identifikasi berapa jumlah guru mata pelajaran pilihan yang tersedia, kemudian jumlah ruang kelas dan sarana lain yang dapat digunakan untuk proses belajar, jumlah rombongan belajar, dan sumber daya lain yang ada. Nah, ini yang kita petakan dulu. Intinya tidak ada rekan guru yang dirugikan di sekolah. Dengan kata lain, tidak ada rekan guru yang dalam tanda kutip ya keluar dari sekolah kita hanya gara-gara tidak mendapat mapel pilihan. Disinilah kita mengaitkan kondisi ini dengan lampiran pedoman penjurusan ini, pemilihan ini. Nah, kita kaitkan keberadaan guru-guru kita dengan pilihan program studi anak-anak kita nantinya ketika akan lanjut kuliah di perguruan tinggi negeri dengan mata pelajaran pendukung itu. Kita kaitkanlah di sini dengan keberadaan guru ini. Itu sebenarnya secara singkatnya. Nah, lebih jauh bagaimana tahapannya? Di sini ya sudah ada tahapan-tahapannya, tapi saya akan langsung saja ke prosesnya. Nah, di sini ada dua strategi yang bisa digunakan dalam menyusun atau menentukan mata pelajaran pilihan bagi anak kita. Ada yang menggunakan pola 6 bulan. Nah, di sini untuk uh, durasi 6 bulan, proses pemilihan mata pelajaran durasi 6 bulan, itu sosialisasinya dilakukan di semester genap. Di bulan Januari ada sosialisasi mekanisme pemilihan mapel pilihan. Nah, terkait itu, kita bisa kaitkan dengan ini, kita sosialisasikan ini. Mata pelajaran pendukung program studi ke siswa kita. Berikut, sesudah sosialisasi di bulan Januari, di semester genap, bulan Februari dan Maret kita lanjutkan dengan pendampingan pemilihan mapel pilihan. Jangan lupa, pendampingan pemilihan mapel pilihan ini boleh dikaitkan dengan nilai terakhir di SMP. Berikut minat mereka. Kalau mau kuliah mau jadi apa? Dan jangan lupa jika ada data, kaitkan juga dengan hasil wawancara dengan orang tua wali dan siswa. Sesudah pendampingan di bulan April Mei akan ada proses di mana siswa memilih mata pelajaran pilihannya. Berikut pemetaannya ini didasarkan pada kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. Jadi, walaupun di sini anak-anak sudah memilih mapel pilihan tapi tidak tersedia gurunya, kita perlu melakukan moderasi ulang. Kita kaitkan ulang dengan keberadaan guru, kemudian kita sampaikan ke peserta didik kita luruskan sehingga tidak ada yang dirugikan. Berikut bulan Juni baru kita umumkan
Inilah kelas yang terbentuk untuk kelas 11 berdasarkan hasil pemilihan mapel pilihannya dari siswa. Berikut ada contoh yang 1 tahun, durasi 1 tahun. Ini dimulai dari semester ganjil, di mana pada bulan Juli sudah ada sosialisasi mekanisme pemilihan mapel pilihan kepada siswa baru, yaitu kelas 10. Berikut, di bulan Agustus sampai Desember dilakukan pendampingan pemilihan mapel pilihan. Apa yang dilakukan selama pendampingan? Kita boleh memanggil secara berkala peserta didik beserta orang tua walinya untuk kita wawancarai. Siapa yang melakukan wawancarai? Diupayakan guru BK. Kalau ada guru BK, kalau tidak ada dibuatlah tim. Ya. Selama pendampingan itu kita arahkan anak-anak. Dan jangan lupa pedomannya tadi, tetap mempertimbangkan keberadaan guru. Di bulan Januari di semester genap tahun berikutnya, peserta didik baru memilih mata pelajaran pilihannya berdasarkan hasil pendampingan. Berikut, pada bulan Februari sampai April kita petakan. Dipetakan artinya dipetakan kembali sesuai dengan keberadaan jumlah guru-guru kita di sekolah. Setelah itu, jika sudah terpenuhi keberadaan guru-guru kita, terpenuhi jumlah rombelnya, dan tidak ada yang dirugikan, baik guru dan juga siswa, maka kita umumkanlah hasil pemilihan mapel pilihannya di kelas 11. Ya, bertahun berikutnya. Dan bagaimana jika masih ada anak-anak yang merasa bahwa saya salah memilih jurusan, mereka masih bisa boleh pindah mapel pilihan di semester berikutnya selama di kelas. Nah, itu gambaran umum tentang pemilihan mapel pilihan di kelas 10 menuju kelas 11 dan berlanjut nanti ke kelas 12. Semoga informasi ini sedikit membantu Bapak Ibu guru yang akan membuat atau menentukan atau mengerahkan anak-anak kita dalam menentukan mata pelajaran pilihan di kelas 11 nantinya. Saya akan mencantumkan link untuk mendownload dokumen ini di deskripsi videonya. Terima kasih ya. Sampai bertemu. Salam merdeka.